Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya hari ini nanti akan berbicara tentang kiat untuk membuat iblis keder. Kiat untuk membuat iblis keder. Iya. Masya Allah. Ya, kiat untuk membuat iblis keder. Masya Allah. Membuat iblis keder. Nanti coba lihat di buku 60 menit terapi sholat bahagia halaman 72. Lihat atasnya itu ya. Halaman 72. Monggo Dulur Alfikar, kita sama-sama buka. Ya, lihat yang tulisan tebal di atas saja, itu nanti ada hubungannya dengan itu, tentang iblis ya. 72 ya, Prof. Nah, ini halaman 72. Buku 60 menit terapi sholat bahagia yang ini ya, Ini. Di sini ada saya tulis begini. Jangan sekali-kali pesimis dalam berdoa. Ini saya kutip dari perkataan Imam Sufyan bin Uyainah ya. Jangan sekali-kali pesimis dalam berdoa. Optimislah. Iblis saja dikabulkan permintaannya oleh Allah ketika meminta diberi umur panjang. Jadi kalau berdoa itu yang serius, yang senang itu dikabulkan Allah ini. Walaupun kadang-kadang dikabulkan tidak dalam bentuk yang persis gitu loh. Nah ini harus dipahami, Prof. Ya, kadang-kadang anak kita minta mercon ya, enggak saya beri gitu. Saya ganti permen. Minta masih kecil minta apa itu? Sepeda motor, Prof. Sepeda balap. Ya udah saya berikan mainan-mainan. Tetap saya kabulkan, tapi bentuknya tidak harus persis karena saya lebih tahu tentang kebutuhan itu. Jadi ini setan saja, iblis saja itu meminta kepada Allah untuk umurnya dipanjangkan sampai kiamat. Itu dikabulkan. Padahal iblis kan makhluk yang jelek. Lah kita ini sejelek-jelek kita kan kita iman kepada Allah, toh, Mbak. Iya, Prof. Iman kepada Allah kita ini. Mungkin seluruh pendengar semuanya juga kadang-kadang kan bisa saja itu banyak berdosa, tapi kan tetap orang baik karena mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah toh. Nah ini di mana itu? Nah ini saya buka di Al-Qur'an surah Shad. Ayat berapa, Pak? Ya, surat Shad itu juz 23. Juz 23 surat Shad ayat 79 sampai 83. Ayat 79 sampai 83 ya. Surat Shad ya, Prof. Surat Shad ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah ini ya surat Shad ayat 79. Iblis berkata begini. Jadi asalnya begini toh, iblis itu kan disuruh hormat kepada Nabi Adam. Tapi dia tidak mau, alasannya sederhana. Loh saya kan terbuat dari api. Loh kok saya suruh menghormat Adam itu dari mana? Rumusnya itu dari mana? Astagfirullah. Tuh. Ya tidak bisa toh. Ana khairun minhu. Saya kan lebih baik. Awas loh, diingat-ingat ya. Siapapun yang selalu berkata ana khairun minhu, merasa lebih baik ya, gitu, merasa lebih baik, merasa lebih senior, merasa dari background yang lebih unggul, merasa dari kampus yang lebih berkualitas,
lalu memandang orang lain itu rendah, merasa dari jenis darah yang terah, yang kelas atas, terus memandang rendah itu. Ya berarti dia menirukan iblis itu. Astagfirullah. Dan ketika itu kemudian Allah mengatakan, sudah kamu harus keluar dari sini ya, sebab kamu sekarang terkutuk. Jadi siapapun yang punya perasaan begitu, Mbak ya, merasa saya lebih senior, saya lebih tua, saya lebih terhormat, saya dari kampus yang lebih elit, saya dari keluarga yang lebih pokoknya, lalu memandang lain, ya sudah, pokoknya saya kan gelar saya 4, dia gelarnya 1, toh. Dia sudah spesialis, dia belum. Enggak apa-apa sebenarnya, enggak apa-apa sebenarnya, bahwa bersyukur bahwa dia lebih tinggi itu bersyukur, tapi yang tidak boleh adalah memandang rendah. Paham toh? Memandang rendah itu enggak boleh. Dan kalau itu dilakukan, itu sangat berbahaya. Allah bisa mengatakan, kamu harus keluar dari lingkaran rahmat saya. Sebagaimana dulu iblis saya keluarkan gara-gara ini. Mensyukurinya boleh ya, Prof, rasa bangga tadi. Alhamdulillah, bersyukur nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak baik adalah merasa dia lebih unggul lalu meremehkan orang itu loh. Apalagi sampai diucapkan itu, Prof, perkataan meremehkan. Wah, tambah ngeri itu. Itu sudah satu kelas betul sama iblis. Kalau hanya di hati itu kan masih belum dapat sertifikat tuh. Astagfirullah, kalau diucapkan sertifikasi loh. Sertifikat, betul. Hati-hati ya, hati-hati. Lalu perhatikan, asalnya ini iblis itu asalnya iri saja, iri asalnya. Loh, wong dia itu dari api kok dia sujud, mbok ya orang itu disuruh sujud ke saya, itu iri sebetulnya. Tapi rasa iri itu kalau dikembangkan ya, itu iri itu kalau diterus-teruskan itu nanti akan berubah menjadi dendam. Muncul rasa benci. Ya, jadi saya ulang ya, dulur ya. Jadi kalau rasa iri itu terus dipupuk ya, dipupuk. Kenapa kok dia tidak saya gitu? Nanti ujung-ujungnya dendam. Ini diisyaratkan dalam Al-Quran. Jadi iblis dulu asalnya iri, kemudian dendam, gitu. Nah, ketika sudah dinyatakan kamu terkutuk dan kamu harus keluar dari lingkaran rahmatku ini, kata-kata Allah begitu itu menohok iblis, kemudian oke lah gitu. Dia kemudian oke lah kata iblis, enggak apa-apa sudah kalau begitu, tapi saya minta satu saja. Kalau mau saya dikutuk, saya minta satu. Nah ini, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu saya tolong ditangguhkan umurku, jangan dimatikan sampai saya itu bisa menggoda orang sampai hari kebangkitan. Jadi dia minta agar supaya saya itu bisa menjerumuskan orang menjelang matinya, sampai dalam kuburnya itu dia ikut. Ya Allah, begitu mengering ya, Prof. Tapi akhirnya tidak disetujui Allah. Yang disetujui sampai mati, sampai hidup sampai hari kiamat saja. Itu ya, dan sampai manusia meninggal saja, ndak boleh sampai masuk pada wilayah dalam kubur. Itu coba diingat-ingat ya. Diingat-ingat, Masya Allah, jangan merasa lebih dari yang lain. Kalau itu nanti diteruskan, itu nanti lama-lama ndak karuan loh. Ya. Sumber masalah itu di situ. Ya. Kemudian Allah mengatakan, qala fa innaka minal mundzirin. Allah menjawab, yalah kalau begitu kamu akan saya hidupkan sampai kiamat. Ya Allah, dikabulkan. Jadi yang minta siapa tadi? Iblis. Yang jawab Allah. Jadi dulur Victor ya, iblis saja kayak begitu jeleknya gitu ya. Dikutuk Allah. Itu pun berdoa begini itu yes gitu. Nah kalau Anda semua tuh ya, Anda semuanya ini minta kepada Allah. Wah, kita kan sudahlah, kita sejelek-jelek apapun, banyak dosa, banyak perintah yang ditinggalkan, tapi kan kita orang beriman, mengakui Allah.
Disuruh sujud kita mengakui Allah mengakui Rasul, ya kita tetap lebih mulia toh. Masa orang lebih mulia iblis saja dikabulkan lalu kita nggak dikabulkan. Nah, optimisnya ini ya perversi banget. Itu yang saya tulis di halaman 72 tadi itu. Nah, kemudian nah inilah kemudian iblis itu bersumpah begitu. Fabi'izzatika, dengan keperkasaanmu ya Allah. Oke. Sumpah bahwa dengan segala keperkasaanmu itu, ini aku akan menyesatkan, membuat orang tersesat seluruh manusia ajmain, semuanya. Berarti penguasa, rakyat, ulama, tanpa terkecuali, ustad, toh, tuh penyiar, ya, narasumber, imam, khotib, ya ini sudah jelas kok. Semuanya. Semua ya, Prof. Semuanya akan saya sesatkan. Masya Allah. Sumpahnya mengerikan, Prof. Sumpahnya begitu memang. Ya, semuanya akan saya sesatkan. Coba. Semuanya akan saya sesatkan. Nah, tapi di situ siapa ini yang iblis tadi iblis mengatakan begini, ya, tapi saya akan menyerah gitu. Saya akan menyerah kepada orang saya yang satu ini. Nah, siapakah itu, Prof? Nah ini, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu coba. Kecuali orang-orang yang mukhlasin. Nah dia mukhlasin. Orang illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang kau pilih. Mukhlasin itu artinya banyak. Dipilih apa? Dipilih sebagai orang yang diberi kekuatan Allah untuk ikhlas. Orang yang diberikan kekuatan untuk ikhlas. Ikhlas. Salah satunya jadi pokoknya gini lah. Kalau orang itu pikirannya itu enggak minta apa-apa ya, pokoknya surah Allah. Teriman gitu, Bro. Ya gini, ya momennya dia melakukan kebaikan, enggak ada keinginan untuk dipuji orang, enggak ada ya sudah. Enggak memberi nunggu dilihat orang lah gitu. Gitu. Orang-orang tulus. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan ya, kenapa sih Allah menghendaki orang itu baik, betul dong? Iya, Bro. Lah ada iblis yang minta diizinkan menggoda orang. Loh kok diiyakan Allah? Ayo. Iya toh? Loh katanya Allah itu ingin manusia itu jadi orang baik semua. Loh kok iblis minta agar supaya tidak dimatikan, diberi kesempatan sampai mati, kok diiyakan gitu loh. Ya Allah, itu untuk ujian hidup ya, Bro. Iya, di situ gini itu satu, karena walaupun iblis itu diiyakan, paham toh? Iblis itu makhluk. Iblis itu makhluk. Iblis tetap dalam kendali Allah gitu loh. Jadi iblis tetap tidak kuat apa-apa kalau nggak diizinkan Allah gitu. Kekuatannya tetap melalui kuasa Allah. Nah, ya gimana tuh, Mbak? Iblis itu makhluk enggak? Ya sudah, yang namanya makhluk itu ya bergantung pada Al-Khaliq toh. Penciptanya ya. Yang namanya makhluk. Api itu makhluk enggak? Api itu loh Mas Ishak. Makhluk. Ya, itu. Makhluk toh? Oke. Oleh karena makhluk berarti api dikendalikan siapa? Khalik. Iya toh? Kita jangan takut api, ya. Takutlah Allah aja. Masya Allah. Paham toh? Sebab kalau nanti kita takut Allah, maka api ini kan dalam kendalinya Allah. Paham? Karena dalam kendalinya Allah,
kita jadi orang baik, kita disenangi Allah, maka mestinya api itu membakar. Kemudian Allah berkata, jangan. Kamu memang membakar, tapi hari ini jangan. Ini ada api kebakaran di sini, ya sudah, mestinya bakar kamu. Tapi api ini ada, ternyata kok kamu itu di sebelah timur, dan kemudian angin saya oper ke dari timur. Paham tuh Mas? Masya Allah. Ke arah ke barat gitu ya Prof ya. Ke barat. Jadi api ya. Sekarang ya virus tempat dalam tubuh. Iya Prof. Seperti saya ini ada virus dan sebagainya. Tumor, kanker. Udah. Makhluk apa enggak? Makhluk apa enggak? Oke. Makhluk itu dalam kendalinya siapa? Siapa? Allah. Nah iya toh. Walaupun virus itu bisa mematikan, kalau Allah mengatakan virus ya atau tumor, kamu itu watakmu berkembang. Tetapi karena orang ini banyak zikir ya. Ya itu. Setiap makan dia ini separuh dimakan, separuh bungkusnya diberikan orang. Toh itu. Di sakunya itu ada duit, dan dia selalu menghitung, ketika menghitung ini untuk saya, ini untuk orang lain tiap hari. Kemudian Allah mengatakan tumor, memang kamu itu bisa berkembang, kamu kan dalam kendaliku toh, sudah nggak usah berkembang sampai di situ saja. Allah Akbar. Masya Allah. Ini tauhid loh. Lah kalau kita itu mempercayai bahwa virus, tumor, kanker itu punya kekuatan seperti yang hebat, berarti kita itu menduakan Allah. Astagfirullah. Kafir kita. Kafir kita ini. Karena menganggap ada kekuatan yang sama dengan kekuatan Allah. Coba. Ini pemahamannya simpel tapi sering kita tuh terlena. Ya inilah hebatnya orang beriman tuh di sini. Gitu loh. Lah orang seperti begini ini yang iblis itu keder itu di sini. Allah ya Karim. Yang keyakinannya kuat ya Prof. Kamu nanti itu bekerja sungguh-sungguh ya, kemudian nanti didorong. Kamu itu loh dibisik iblis. Kamu itu loh, ngerti enggak? Kamu itu mestinya itu dapat hadiah, tapi kamu nggak diberi. Paham toh Mas? Yeah. Kamu itu mestinya dapat hadiah, tapi enggak diberi. Kamu bisa protes loh, paham toh? Yeah. Tuh. Setan gitu. Lah kata orang yang al-mukhlasin tadi itu, yang bikin keder tadi kan gitu terus. Loh saya kan untuk Allah toh. Saya diberi hadiah 1 miliar atau 10 miliar, itu memang banyak. Tapi sekarang bandingkan dengan apa ya keridhaan Allah ya. Subhanallah. Lah iblis kan gini tuh mundur toh. Ajur. Paham toh? Paham Prof. Lah grek dikuwono-kono jerongkok sih. Itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, maka sungguh setan itu benar-benar keder kepada orang-orang yang ikhlas itu. Yang dia bekerja, dia itu tuh untuk Allah, dipersembahkan untuk Allah, diyakini bahwa apa yang dilakukan itu karena Allah, kekuatan dari Allah. Saya nih bisa ngomong begini nih, ini bukan ahli yang bicara sebetulnya ini. Allah. Ini Allah yang memberi kekuatan saya. Kalau Allah nggak beri kekuatan mau apa? Masya Allah. Ya sudah dari Allah. Tuh. Saya dihargai orang, nggak dihargai orang. Lah kalau hanya mengharapkan penghargaanmu tuh loh. Kamu ya mati, saya mati. Berarti kamu mati, selesai. Aku mati, aku selesai. Kok goblok bener saya? Ya sudah, saya ingin dihargai Allah. Jadi ketika kamu mati nggak ada yang menghargai. Aku punya Allah yang nggak akan mati. Allah ya. Coba. Nggak perlu berharap pujian manusia. Kata iblis punya. Punya. Ya Allah. Iblis nggak berani nyenggol. Bener ini. Jadi ikhlas itu. Ikhlas itu sudah dikerjakan itu ya. Ikhlas itu menyembah Allah, diyakini semua dari Allah, diyakini semua itu dipersembahkan untuk Allah ya. Itu dia bisa sampai profesor dari Allah, dia bisa jadi dokter dari Allah, dia bisa jadi insinyur karena Allah. Dia itu begitu, dia bisa dipilihkan istri yang baik ya Allah, kan gitu ya. Kemudian kalau dipilihkan istri yang kemudian tidak baik ya Allah,
berarti untuk nguji saya, toh. Diberikan anak yang punya kebutuhan khusus, ya itu Allah, sudahlah. Ini yang bikin illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini yang satu saya bikin keder. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah. Maka Allah di dalam surat An-Nisa ayat 72 dikatakan inna kaita syaitani kana dha'ifa. Sungguh apa saja yang dilakukan setan itu menjadi lemah, ya, lumpuh, ya gitu. Karena yang di dhaif karena apa? Ya, lumpuh karena yang digoda itu ternyata menyandarkan tubuhnya ke Allah, gitu loh. Paham toh? Paham. Sekarang kayak gini ya, ada angin kencang, seret gitu, semua kan apa? Goyah. Begitu hanya goyah ini, terbang, nah angin tuh, kena angin poyo sampai set terhempas. Apa itu angin puting beliung? Bahasa Jawanya apa itu? Angin apa, Prof? Angin topan. Angin apa? Bahasa Jawa itu. Kan puting beliung toh. Iya. Itu kan di siaran TV swasta kan yang menyebut itu susu muter-muter itu. Astagfirullah. Masya Allah. Loh iya toh Mas itu. Puting. Ya lanjut. Itu kalau kamu terbawa. Nah sekarang kamu tidak bisa terseret ke atas karena kamu itu dekat dengan pohon kelapa. Kamu ngerangkul pohon kelapa, paham? Paham, Prof. Nggak bisa. Masya Allah. Kata angin, waduh, saya kira dihanyutkan orang. Gitu. Illa ibadaka minhum mukhlasin. Terus nanti tolong dicek. Ya, Prof. Surat Al-A'raf 202. Surat Al-A'raf ayat 202. Surat Al-A'raf ayat 202. Ya. Di sana Allah berfirman, innalladzina taqaw idza massathum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Ya, fa idza hum mubsirun. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu ketika ada setan yang mencoba mendekati dia, menghancurkan dia, cepat-cepat ingat kepada Allah. Dan ketika ingat pada Allah, kemudian pandangan mereka itu terbuka. Pandangan orang-orang mukmin itu terbuka, kuat. Makanya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, dari setan yang mundur teratur. Dari setan yang mundur teratur. Iya, karena mundur itu karena dia itu tiba-tiba ingat Allah. Jadi kalau orang sudah ingat Allah, itu dia sama dengan itu punya pegangan tadi. Masya Allah. Makanya perbanyak zikir kepada Allah. Ya, terserah itu ya Allah, apa Allah Rabbi atau Astaghfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah subhanallah, la haula wala quwata illa billah, ya pokoknya begitu-begitu aja. Insyaallah lah itu beres keder. Nah, tapi bisa juga kalau kita berubah, asalnya keder nggak jadi nggak keder, berubah. Keder pertama kali terus setelah itu kita kok berubah hatinya ya masuk. Maka di sini setan saya tulis di sini satu itu lewat darah. Lewat darah. Iya, jadi setan itu ya seperti darah kita nih loh Mbak loh, ini loh, ini di tangan, ini di kaki, ini setan ada di sini terus itu. Artinya terus berada pada lingkungan kita lewat otak, cara berpikir gitu loh Mbak. Itu. Kemudian lewat hati, kemudian lewat kebutuhan perut. Nah, itu. Ini berarti caranya biar nggak memberikan celah setan, zikir terus ya, Prof? Ya, zikir kemudian ini tidak hanya zikir mulutnya, Mbak, tapi diyakini bahwa ini sudah hidup Allah. Ini, Prof. Ya. Kemudian ada lewat ini Mbak, kemaluan ini. Masya Allah. Kemaluan ini. Nah sekarang ini pintu lewat kemaluan ini luar biasa, karena tidak ada produk yang tidak dipasarkan lewat perempuan toh. Pasti. Ya toh? Iya, Prof. Apa hubungannya pipa
sama perempuan. Pipa apa? Jual pipa saluran air itu loh. Iklannya kan juga perempuan. Apa hubungannya pipa? Semuanya ya Prof ya sekarang. Lebih menarik ya Prof. Nah iya toh. Lah ujung-ujungnya apa? Iya. Ujung-ujungnya apa? Ya, kemudian berpakaian seperti itu, ini gerak-gerak tubuhnya seperti itu, bagian-bagian tubuh tertentu yang dibungkus, dirapatkan, dibuka sedikit dan sebagainya. Ini bagian, ini pintu-pintu setan semua. Ya. Mengapa lewat itu? Iya, ya karena memang manusia punya perhatian yang ada di situ itu. Lewat penguasa, lewat akidah, lewat ibadah, Masya Allah. Tapi semuanya itu akan dilindungi Allah selama kita itu memohon terus petunjuk Allah, selalu dimantapkan bahwa kita ini dihidupkan Allah, hidup untuk Allah, rezeki ini dari Allah, harus saya kembalikan untuk kepentingan yang menyebabkan Allah ridho, terus saja begitu. Diyakini saja ini ya sudah, saya hidup ya karena Allah, saya dimatikan Allah ya karena Allah, sudah selesai. Tuh. Penyakit dari Allah ya, kalau Allah menghendaki mati ya mati, menghendaki hidup ya mau hidup, tapi kita ikhtiar. Nah, tauhid seperti ini yang bikin keder. Ya. Berarti benar nih Prof yang kalau orang bilang kalau takut setan tuh kalau semakin ditakuti, malah menghampiri. Kalau kita berani, setan nggak berani. Nampak ibaratnya gitu. Nah, beraninya gimana caranya? Ya Mbak. Dalam arti berani tuh mungkin nggak menghiraukan atau karena meyakini kekuasaan Allah. Ya, pasti. Jadi artinya itu subhanallah. Ini enggak coba ya sekarang saya ganti. Itu tadi saya dari tafsir ya. Ya. Sekarang saya bicara tentang kutipan dari beberapa ulama besar. Iya, Prof. Ulama Abdus Salam mengatakan subhanallah. Perasaan ingin dihargai orang, perasaan ingin dipuji orang, ya, tuh. Perasaan ingin dipandang sebagai orang baik dan sebagainya itu sulit dijauhi sebab pintunya banyak. Dan ini sehingga perlu training yang lama, ya, dan kontinu. Perlu yang lama dan kontinu. Coba. Jadi acara-acara seperti ini termasuk training, Mas. Acara-acara training. Mendengarkan kajian. Ya, iya toh. Lah Anda memandang saya ini dianggapnya apa sudah seperti ini? Belum. Apakah saya sudah termasuk yang ayat 83 kecuali hamba Allah yang dipilih untuk ikhlas betul? Apakah saya sudah seperti itu? Belum. Itu. Nah kok disampaikan? Ya saya ingin doa dari Anda. Loh ingin kok disampaikan? Saya ingin berdoa untuk Anda. Nah kok disampaikan? Untuk kita semuanya waspada, hati-hati mengatur hati ini supaya enggak itu. Itu loh Mbak. Jadi apa yang saya sampaikan itu menggambarkan bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan bersama-sama, tidak sendirian. Gitu loh. Ya Allah. Jadi katanya ulama, ini kan ulama besar. Dia sendiri berarti mengakui bahwa dia sendiri ya sedang dalam perjuangan habis-habisan di sini. Insya Allah. Coba apa ada ulama yang sekelas Hasan Al-Bisri? Allah Akbar. Hasan Al-Bisri kan ulama besar Mas Zak. Besar. Dia sampai ngomong kepada dirinya kok gini. Wahai diriku yang kata-katanya luar biasa sucinya. Allah. Masya Allah. Tapi saya ketahui bahwa sebagian kata-katamu itu munafik gitu. Dia ngomong diri sendiri. Mengomentari dirinya sendiri ya, Prof. Gini kiai besar. Wong dia itu mengatakan kok, kamu kalau nangis ketahuan orang tuh sebetulnya juga berbahaya. Berbahaya katanya gitu. Aku pun kalau nangis ketahuan orang juga berbahaya. Kenapa, Prof? Ya kemudian ingin dikagumi orang. Dikasihani begitu.
ya tidak hanya dikasihani, ya dikasih umpamanya baca ayat terus nangis, Masya Allah. lalu nangis. Dikagumin orang, Masya Allah. Coba kalau orang tidak ngerti begini nih, dia justru berbangga-bangga, toh Mas. Iya, Iya. lepas Prof. Masya Allah. Tadi itu jamaah ikut hanyut, Pak. Allah ya Karim. Hanyut. Ada yang pingsan, Pak. Masya Allah. Termasuk riya nggak Prof seperti itu? Ya, pokoknya kalau dia tidak terlalu gembira dengan pujian itu ya enggak riya. Ya. Terus dia mengatakan kalau kamu nangis itu sebaiknya tangisan dalam hati saja. Masya Allah. Yeah. Tahan supaya tangisanmu itu hanya dalam hati, sehingga Allah saja yang tahu. Begitu. Dia ngerti ya, Imam Hasan Al-Bisri ngerti bahwa untuk bikin keder itu ya itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, Yahya bin Mu'adz mengatakan, kalau kamu melakukan kebaikan itu hendaknya kamu meniru bayi yang sedang menetek ibunya itu loh. Meniru bayi, Prof. Nah, meniru bayi yang menetek ibu. Coba saya tanya, kamu kan punya anak toh, Oke, Mbak? Prof. Ya. Anakmu kalau netek itu melihat kanan kiri enggak? Enggak. Ya enggak. Fokus. Enggak ngurus. Fokus sama kesenangannya. Nah, ya seneng toh. Enggak ngurus ada orang lihat, enggak. Ya pokoknya di ini toh. Fokus ke situ. Nah, kalau kita itu sholat di masjid, sedekah, berkata itu seperti sudah ada, enggak tahu saya ini ada yang dengar apa enggak tahu saya ini. Seperti bayi itu. Yeah. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, putus semangat. Nah ini kalau ketika orang itu dicaci terus putus semangat, itu termasuk tanda bahwa dia itu tidak mukhlasin, Tidak tulus ya, Bro. Tidak tulus. Lillahi ta'ala. Oke. Lah kamu itu sebetulnya ingin dipuji Allah atau dipuji manusia toh? Lah kalau dicaci kok putus asa gitu gimana? Coba. Ini kalau nggak hati-hati, ya bisa ngerusak semua. Jadi untuk perjuangan kita ini dulur Real Victor, semuanya perjuangan kita untuk jadi orang baik itu masih panjang, masih lama toh. Al-Qadhi Iyad mengatakan jangan berkeringat untuk hal yang menghasilkan laknat. Masya Allah. Ngerti kamu? Bagaimana itu? Jangan berkeringat untuk hal-hal yang menghasilkan laknat. Kamu itu berkeringat mencari nafkah diberikan orang, kan itu berkeringat toh. Tapi kalau ujungnya itu laknat Allah, Astagfirullah. ya jangan. Nah, berkeringat hanya untuk mencari laknat, ini lucu. Rugi dunia ya, Bro. Masya Allah. Nah inilah kajian kita pada pagi hari ini. Dan menjadi orang tulus itu juga berat ya, Prof. Seperti halnya tadi yang menangis meskipun dalam hati sebenarnya tulus ingin secara tidak sadar mengeluarkan air mata, tapi juga berpikir Wong ini saja yang kiai besar ulama top dunia aja berat, apalagi seorang Ervina. Sangat berat, Bro. Apalagi seorang Ali, seorang Ishak ya. Ya maka kita ini lemah menghadapi iblis, tetapi kita kuat kalau kita nempel pada zat yang maha kuat, yaitu Allah. Sederhana. Belajar begini ini belajar pelan-pelan, perlu waktu. Kata Abdus Salam tadi, Syekh Abdus Salam, perlu waktu dan kontinu. Maka kalau kita diludahi Allah, diludahi manusia, jangan-jangan ini memang bagian dari training yang dirancang Allah. Paham toh? Iya Mas. Kita itu melakukan kebaikan tapi jujur diludahi orang, dipukuli orang. Jangan-jangan ini memang training dari Allah. Berpikirnya seperti itu ya, Bro. Ya, iya. Untuk menguatkan jiwanya biar gak rapuh gitu. Jangan ini skenario Allah. Lah kita kemudian marah-marah ya. Husnudzon. Marah-marah kata Allah. Wah, gak ngerti hari. Masya Allah. Dalam training itu apakah perlu guru, Prof? Ketika waktu kita diuji sama Allah. Ya guru kita ya Quran itu. Kita baca-baca Quran itu ya gini kan ini pelajaran toh. Sejarah-sejarah itu guru. Ya, ada tempat untuk bertanya itu guru. Mendengarkan Fajar Syiar. Betul itu.
Kita doa bersama-sama, kita minta 10 hal yang saya baca dalam doa ini, isinya 10 yang kita minta semuanya. Tolong diamini yang tulus. Saya membaca dengan seupaya sedapat mungkin dengan cara yang lebih ikhlas. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, jadikan kami semuanya ini imannya baik, akhlaknya baik, ikhlasnya luar biasa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Ya Allah, jadikan seluruh yang mengamini doa ini Engkau berikan badan yang sehat. Amin ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, jadikan tambah umur, tambah cerdas, tambah banyak pengetahuan. Wa rahmatan indal maut, ketika besok kami sudah tutup usia, jadikan kami tutup usia ini dengan dihujani rahmat-Mu. Allah, amin. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan juga setelah kematian itu nanti kami memperoleh pengampunan yang total, tidak ada tersisa sedikit pun. Amin. Wa barakatan fir rizqi, dan juga rezeki yang barokah. Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah hidup kami, mudahkanlah kami di dalam sakaratul maut. Amin ya Allah. Selamatkan kami dari neraka dunia, neraka akhirat, neraka dalam kubur. Wal afwa indal hisab. Amin. Ya Allah, mudahkanlah kami besok ketika Engkau periksa perbuatan kami, perkataan kami selama hidup kami ini nanti. Sembuhkan seluruh yang sakit, mudahkan seluruh yang kesulitan rezeki. Ya Allah, kuatkan orang untuk mempertahankan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Amin. Jauhkan semua dari perzinaan. Jauhkan pula dari mengambil harta yang tidak halal. Amin ya Allah. Jauhkan kami dari rasa dengki, iri, dan semua penyakit-penyakit hati. Jadikan kami semua ini ya Allah, Engkau bersihkan hati kami sehingga Rasulullah berkenan untuk menjabat tangan kami semuanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin, Masya Allah. Matur nuwun Prof atas kebersamaan dan juga ilmunya pagi hari ini. Sehat selalu Prof. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.